Rapi. Doa mulai. Adira, Aditya Pratama, Agus, Ardiansa, Asbi, Asina, Bimo Raditya, Desi Asifa, Dwi Tiarasari, Jeffrika Nur Amanda, Karin Triharyani. Hari ini yang tidak hadir ada 2 orang, Muhammad Dimas Firdaus Arya dan Muhammad Dio, kabarnya sakit. Oke, di pagi yang dingin ini sehat semua? Kurang sehat, masih ada yang ngantuk-ngantuk? Dingin. Flu, oke. Nah, di cuaca yang tidak menentu, ya, cuaca yang tidak menentu ini tolong dijaga kesehatannya. Kalau bisa kurangi aktivitas di luar karena hujannya sudah mulai datang. Siang hari dihajar dengan panas, sore hari dan malam hujan, ya. Jadi jaga kesehatannya. Kemudian kita mulai pembelajaran informatika pada pagi hari ini. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai tahapan berpikir komputasional. Nah, ada berapa tahapan berpikir komputasional? Ada 4. Apa saja? Dekomposisi, kemudian berpikir algoritma, abstraksi, dan pengenalan pola. Apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau lebih sederhana. Apa itu abstraksi? Memisahkan atau menyaring, kita mengabaikan hal-hal yang tidak perlu. Kemudian pengenalan pola, kalau pengenalan pola kita melihat bagaimana pola itu berjalan, mengelompokkan berdasarkan pola atau bentuk-bentuk tertentu. Nah, yang terakhir, bekerja sesuai dengan urutan. Itu yang berpikir algoritma, bekerja sesuai dengan urutan. Nah, setelah kita mencoba pada tahapan berpikir komputasional, sekilas kita kemarin sudah membahas mengenai Microsoft Word. Sudah membahas sekilas mengenai Microsoft Word. Apa itu Microsoft Word? Aplikasi untuk mengolah kata. Aplikasi untuk mengolah kata. Bagian-bagian dari Microsoft Word apa saja? Bagian-bagian dari Microsoft Word apa saja yang dibuat kemarin? Yang pertama ada lembar kerjanya. Yang kemudian yang kedua ada ya, bagian hurufnya ada ya, ribbon. Ribbonnya ada, jenis hurufnya, ukuran huruf. Apalagi? Bagaimana cara menyimpan data? Apalagi? Ada memilih data untuk Microsoft Word. Bagaimana cara menyimpan file? Ya. Dibuat ke buku catatan, nanti catatannya buat lapor ya.
file. Untuk menyimpan file kita harus berada di ribbon file dulu. Klik ribbon file, kemudian pilih save atau save as. Ya, setelah save atau save as, kalau kita belum punya filenya, maka simpan di data D. Simpan filenya di data D. Setelah berada di data D, pilih new folder. Di bagian new folder silakan diubah namanya. Setelah itu klik open. Dari open ubah nama file. Save. Ya, ini urutan kita bekerja untuk menyimpan file. Kemudian yang kedua, langkah pertama selesai menyimpan. Langkah kedua kita setting halaman. Nah, tujuannya apa? Kalau kita membuka dokumen Word, itu standar halamannya berada di letter. Sementara kertas yang kita gunakan itu di Indonesia dikenal dua jenis kertas umum. Yang pertama A4 dan yang kedua folio. Khusus untuk folio kita nggak bisa mengambil langsung dari ukuran yang ada di Microsoft Word-nya. Kita harus mengubah ukurannya dulu. Untuk setting halaman, kita berada di ribbon layout. Klik nanti ribbon layout. Di ribbon layout, marginnya normal, kecuali ada ketentuan lain, ya. Margin normal kecuali ada ketentuan lain. Karena pada bagian margin ini ada left, ada right, kemudian top dan bottom. Left itu mengatur bagian kiri halaman. Right mengatur bagian kanan halaman. Kemudian top untuk bagian atas, bottom bagian bawah. Nah, ada satu tombol gutter di situ, jangan diutak-atik. Biarkan gutternya berada di posisi 0. Karena kalau kita ubah gutternya menjadi angka tertentu, dia akan geser ke dalam, di luar dari lembar kerja kita nantinya. Setelah mengatur margin, kita atur size-nya. Kita atur orientasinya dulu. Orientasi ada dua. Yang pertama portrait. Portrait itu kertasnya tegak. Dan yang kedua landscape. Landscape kalau istilahnya kertasnya tidur. Portrait kertasnya tegak. Ya. Selesai di orientasi, kita masuk size. Tadi yang saya sampaikan, size-nya standar kita A4. Kemudian setelah size, margin normal, orientasi portrait, size-nya A4. Selesai kita setting halaman, lalu kita masuk ke ribbon home. Nah, di ribbon home ini nanti kita akan bekerja. Dokumen yang sudah saya kirim di grup kelas masing-masing, silahkan dibuka dulu dokumennya. 2 minggu yang lalu. Pelatihan 1 Word. Bukan grup ini kan? Latihan 1 Word. Itu film. Masih bagus? Wow, Bang.
belajar. Apa wis? Belajar 1 Word. Nah, masih ada? Coba dikirim ulang. Kirim ulang lagi kan, Pak? Dikirim ulang. Oke, yang sudah buka ya, yang sudah membuka file yang akan diketik nantinya. Di situ ada beberapa jenis teks yang akan kita buat. Yang pertama itu judulnya Microsoft Microsoft Office 95. Kemudian ada sekitar 6 paragraf yang akan diketik. Paragraf-paragraf ini ada yang berada di bagian tengah, ada yang di bagian kiri, ada yang di bagian kanan ratanya, kemudian ada rata kanan kiri. Hurufnya juga sama, hurufnya berbeda. Bagian atas dengan bagian bawah itu hurufnya berbeda dan ukurannya pun berbeda. Nah, pada ribbon home yang harus kita perhatikan, kalau ada tulisan kalibri, berarti ini jenis huruf. Kalau ada di sebelah kalibri 11, itu menunjukkan ukurannya. Kemudian di bawah itu ada huruf B. Huruf B untuk tebal, kemudian huruf I untuk miring. Satu lagi U untuk garis bawah. Nah, yang paragraf ratanya di kiri ini namanya left indent. Kemudian satu lagi dia rata tengah, ini namanya center. Rata kanan kiri, rata kanan right. Kemudian terakhir rata kanan kiri. Justify. Selanjutnya ada tombol X2 dan X2. Perbedaannya, yang satu angka 2-nya di bawah, yang satu lagi angkanya di atas. Jadi kalau ada tulisan pangkat, berarti kan kalau perpangkatan di atas tuh. Nah, tekan tombol yang X2-nya di atas. Sementara kalau dia angka indeksnya di bawah, kecil, pakai X2 yang lambangnya di bawah. Jadi mempermudah. Makanya kalau kita bekerja, jangan buka ribbon lain. Kita harus berada di ribbon home dulu. Oke. Kalau sudah ada dokumen, kalau sudah ada filenya, menyimpan berikutnya tinggal menuju file save. Tidak lagi kita membuat dokumen yang baru. Ya, jadi file save yang pertama untuk membuat dokumen barunya menyimpan. Nanti kalau sudah selesai diketik, baru kita tahap terakhirnya file. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Kita sederhana saja untuk yang pertemuan ini. Tujuan kita ke labor komputer untuk melatih bagaimana mengatur paragraf, bagaimana mengganti huruf, bagaimana cara untuk mengubah ukuran huruf. Ya, itu sasaran kita pada mata pelajaran TIK di laboratorium komputer hari ini. Oke. Microsoft Word yang kita gunakan ini Microsoft Word 2016. Microsoft Word 2016, lambangnya huruf W berwarna biru. Kalau dia berada di bagian layar utama, double klik. Sementara kalau dia berada di bagian bawah, tombol shortcut, tinggal klik saja. Oke, silakan dibuka. W-nya, Microsoft Word-nya, silakan dibuka. Ada, Pak. W warna biru. Ya, W warna biru. Word 2016 ini kan, Pak? Word 2016. Boleh klik kanan, selesai klik kanan pilih open. Open file kan, Pak? Open Open aja. saja. Open file kan?
Kalau klik kanan di huruf W-nya, berarti kita makainya open. Oke, udah semua. Pak, Udah. muter-muter, Pak. Tunggu sabar. Udah semua ya. Nah, Masih muter-muter, Pak. untuk memulai, coba amati di bagian kiri, itu apa enggak? Di bagian kiri itu berisi dokumen-dokumen yang sudah pernah kita buka. Bagian kiri dokumen yang sudah pernah kita buka. Sementara bagian kanan itu template-nya, ada halaman kosong, kemudian bagaimana desain untuk membuat surat, desain untuk membuat CV dan lain sebagainya. Untuk latihan kita gunakan blank dokumen. Ambil blank dokumen. Baca. Oh, aku beda, Pak. Blank dokumen. Silang dulu. Oke. Nah, di halaman blank dokumen ini yang tadi sudah kita bahas, bagian putih itu merupakan lembar kerjanya. Ya, bagian putih itu lembar kerja. Kemudian Pak, Mas Ridi. bagian putih lembar kerja, kemudian yang ada file, home, insert, design, layout sampai ke view itu namanya ribbon. Ya, itu namanya ribbonnya. Bagian atas. Nah, sekarang silakan dicoba cara menyimpan dokumen yang tadi sudah diajarkan. Ya udah tinggal dicari aja. Oh, pesannya ada titik ini. Yang ini logonya tuh. Burung, ini mikrofon fotonya tebal miring. Jadi hapus dulu. Iya. Bisa nggak buat ide publik itu tuh. Buat ide ini kayak mana? Apa? Apa bisa kayak gini ya? Ngulang. Masih di touch-nya lama tidak Iya sih. Oh, dibagi. Iya, pasti dulu. Itu kan memang kulitnya nggak tebal miring. Kita dulu. Oh. Masih kalau yang nggak selesai paragraf 1, ada yang nggak selesai? Pak, ini yang nomor yang ide komputer ini yang tebelin ditebelkan lagi? Iya. Yang B tadi? Iya. Yang udah selesai paragraf 1 silakan di enter menuju paragraf 2.
Sebelum ketik, Mana ini? sebelum diketik, perhatikan lagi jenis paragrafnya, baru diketik. Dan siap. Titik. Besok semuanya. Udah paragraf kedua? Enter. Nah, amati paragraf ini. Kirinya ke rata, ya, kirinya ke rata, kanannya rata. Ambil. Belum lagi yang Ya. Sini deh Pak. Oh iya, nanti. Jadi kalau center, kursornya berada di tengah, sementara kalau kita right, kursornya berada di bagian kanan. Itu hurufnya tebal dan miring. Amati huruf mas yang gitu. Masih sama. Di tengah paragraf tidak ada gantian huruf ya. Tahan. Garis bawah apa tadi? Ya, pencet U-nya. Samping B, samping I, samping C. Iya. Sudah selesai kita melakukan pengetikan di Microsoft Word. Kira-kira mudah, susah? Sudah. Nah, ya belajar di komputernya nak ya. Nah, kedepannya kita mencoba lagi membuat dokumen yang baru, yang lain. Kemarin baru selesai mengatur paragraf, mengatur huruf. Besok kita mulai untuk mengatur tabulasi, kemudian kita hubungkan ke dokumen Excel-nya. Nanti kita buat sendiri dokumen Excel. Itu yang sudah kita buat tugasnya ya. Sudah dibuat ya, kalau sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.